Om Culik pernah ngelihat Payara ketemu di alam Indonesia nggak? Nggak Pernah ada. berita nggak? Belum. Oke, kenapa masuk list? Ya, nggak usah dijawab. Betul. Kenapa masuk list? Setuju. Kenapa dijawab? Om Culik pernah lihat piranha Rombeus ketemu di alam Indonesia? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa masuk list? Coba. Kalau konten ini tembus 100.000 view lebih, gue bakal donasiin penghasilan konten ini ke keluarga si kakek. Apa kabar YouTuber yang punya ikan invasif kok nggak pernah disidak? Ini gue jujur-jujuran nih sama kalian, gue berani nih ngomong di sini. Iya. Gue bisa bilang gini, Iya. lo jangan cuma mikirin dapur lo dong. Ini ada orang di penjara, breeder kemana? Bukan YouTuber aja mungkin ya, memanfaatkan sosmed ini biar dia terkenal. Ada video, oh gue lepas ini. Ada. Kalau gue sayang binatang. Ada. Tadi ada yang komen kan? Oh, mungkin gini. Ini kan orang besar nih. Dia pendukung Orang gue bilang sembunyiin orang apa? Ya, kita tanpa menyebutkan namanya, spill dikit. Dia jangan-jangan mau masukin ikan dari Thailand. jadi nggak bisa nih gara-gara heboh. Oke bro, jadi sekarang gue udah sama sang senior nih bro. Mana senior? Ya, sekarang gue lagi disamperin sama YouTuber senior yang paling mature dalam dunia perikanan. Om Culik, apa kabar Om? Gila. Luar biasa. Ini gue selalu satu kehormatan nih kalau didatengin Om Culik. Oh iya, waktu terakhir Om Culik datang ke sini belum tanda tangan, nanti tanda tangan sini Om ya? Belum. Baru ada Jemvlog sama. Baru ada Jemvlog sama Audrey. Weh, orang ketiga. Enggak, justru Om Culik pertama di tengah nanti. Senior soalnya bro. Oke, kita jadi langsung to the point aja nih Om. Langsung to the point. To the point. Karena ini akan jadi konten ngobrol bro. Ya, nanti lu bosen kalau gua terlalu mencela sana mencela sini. Ya. Nah, maksud kedatangan Om Culik sini sebenarnya gua undang untuk kita sedikit speech ya Om. As a penghobi. Biasanya kita suka speechless, tapi kali ini nggak bisa. Kita nggak bisa speech. Harus speech. Harus speech, oke. Harus speech. Jadi mengenai kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu kasusnya kakek Piono. Piono. Ya. Kita turut prihatin juga ya. Oh, prihatin, miris. Lebih dari prihatin. Lebih dari prihatin. Ya kalian semua pasti udah tahu lah ya. Beliau memelihara aligator dan berujung masuk penjara 5 bulan. 5 bulan dan kena denda 5 juta. Ya. Dan gue di sini juga nggak mau pura-pura blow on nih. Jadi di sini gue nggak mau bilang kita di sini nggak mau bilang kita YouTuber, tapi kita penghobi, harus ada suaranya ya, Meh. Kita ya kalau di sini bukan YouTuber, kita pengamat lah. Pengamat lah ya. Yang kita mengamati. Kita bagian dari komunitas juga. Kita bagian dari hobis. Ya. Jadi kayaknya kalau kita diem jadi terkesan pura-pura blow on ya, Meh. Ya, terkesan kita nggak peduli karena kan kita punya wadah. Jadi izinkan kami berdua ini sekarang bersuara. Ya, apalagi ada satu video yang penontonnya udah di atas 200.000. Semoga video ini lebih dari itu. Ini berkat Om Culik dulu yang nyemangatin gue nih bro. Gitu. Jadi ini konten sekarang gue simple aja, ngerekamnya pakai HP, mungkin kualitinya kurang oke. Ya, tapi gue benar-benar pengen bangun sebuah diskusi nih sama Om Culik ya, langsung aja. Dan gue nggak mau ngebahas terlalu global sebenarnya. Betul. Karena kalau terlalu global kayaknya udah banyak YouTuber lain yang terlalu cuman di luar lingkaran doang bahasnya. Betul. Sekarang gue lebih pengen ke spesifik nih. Kenapa sih masalah ini bisa terjadi Om gitu ya. Dan akhirnya gue memunculkan teori. Tapi teori ini adalah suara penghobi ya bro ya. Ya Om ya, suara penghobi. Betul. Jadi gimana sih biar kasus ini tuh tidak terjadi lagi. Dan kita juga bukan pengen bukan menyalahkan hukum yang ada ya Om. Nggak menyalahkan. Kita hanya pengen meluruskan, ini kalimatnya kayaknya ada yang bengkok dikit deh. Jadi bukan yang bengkok dikit ya. Ini kita kembali ke kakek Piono. Dia kan piara aligator patulagar yang sudah berapa tahun dipiara sama dia. 4 tahun. Nah itu salah satu kejanggalan beritanya Om, 2008 sampai 2024 tapi besarnya cuma semeter, masa iya? Iya. Itu berapa tahun? 2008 sampai 2024 kayaknya sepatu lagar nggak mungkin cuma semeter ya? Iya, lebih. Pasti harusnya. Ya ini apa sih ya? Ini kan sebetulnya peraturan menteri dikeluarkan juga kan bukan tanpa alasan. Betul. Pasti ada alasan. Ya, kan di Indonesia ini kan ada
ada LIPI, ada pokoknya itu bisa keluar, diresmikan, ditandatangani oleh kementerian dan presiden itu. Itu kan udah kuat. Iya, udah kuat. Dasar hukumnya kan masalahnya itu adalah kriminal, Pak. Iya, betul. Ketika kita melanggar, kita jadi pesakitan. Betul. Tapi di konten ini Om, gue sih lebih pengen kayak karena kan namanya peraturan kan satu paragraf kalimat ya. Justru jadi Piono ini kan nggak ngerti apa-apa masalahnya. Dia beli di pasar, dia pelihara, kok gue di penjara. Kok gue di penjara itu kan. Apes amat. Itu berarti kan something wrong nih. Something wrong. Pemerintah juga mengangkat kasus ini juga ada alasannya. Shock terapi buat masyarakat. Tapi menurut gue itu salah. Oh, menurut Om Culik salah menurut gue pribadi ya. Boleh dong, kita bilang salah boleh dong? Salah. Boleh ya? Om Culik dengan lantangnya. Salah. Jadi gini, ada yang menuntut, ada terdakwa. Iya. Ini yang menuntut kan pemerintah. Pemerintah dong yang menuntut. Iya. Bukannya, ya mohon maaf, bukan kasus kriminal yang gue dicuri segala macem, gue sebagai korban, akhirnya ada tersangkanya. Ini kan pakai Piono kan tersangka. Yang nuntut siapa? Ya pemerintah lah. Iya, benar. Nah maksudnya gini, ini kaitannya dalam ikan ini kan luar negeri. Bagaimana bisa masuk di Indonesia? Nah, ini. Berarti ini gerbangnya kita buka nih. Gerbang diskusinya kita buka. Langsung kita buka. Jadi minggu lalu lah ya bro ya. Minggu lalu nih gue baru membuat suatu teori nih penghobi, sebagai penghobi ya. Dimana menurut gue teori ini adalah logika gue yang cukup simpel untuk mengatasi hal ini sebenarnya Om. Ya. Nah, gue sebenarnya udah kasih lihat nih. Ini gue taruh laptop di sini biar gue bisa bahas. Nanti gue juga tampilin nih di sini Om ya. Nah, ini dia Om. Jadi sebenarnya daftar ikan invasif yang paling mengganggu hobi ini Om. Memang gue nggak usah ngebahas list ikannya satu-satu ya, karena konten ini jadi kebanyakan. Nggak jadi spesifik ke ikan luar lagi. Jadi kita langsung nih ke sumber masalahnya nih. Ya. Jadi gue ingat ya sebagai penghobi nih. Ini teori sebagai penghobi. Jadi gue bikin gini Om. Daftar ikan invasif yang paling bermasalah dan sering ditemukan. Ya. Jadi di sini ada Arapaima, betul. Sepatu lagar, betul. Di mana orang sebutnya aligator. Berarti ini ikan yang dikip oleh si kakek Piono. Iya. Ya. Lalu red belly piranha, betul. Red belly piranha dan pibas. Dan ini boleh dikoreksi, kalau gue nggak salah nggak semua pibas ya Om. Bener nggak? Betul. Ya kan ada beberapa jenis, tapi mostly memang dilarang. Iya. Rata-rata sebagian besar dilarang ya. Gitu. Jadi nanti teman-teman boleh tulis di komen juga nih, tolong dikoreksi yang dilarang mana, yang enggak mana. Cuman sebagian besar dilarang. Jadi ada 4 ikan ya Om ya. 4 ikan. Kita nggak usah ngomongin ikan di luar ini, karena ini selalu yang mengganggu penghobi nih Om. Ini yang banyak ditemukan di pasar. Dan ini gara-gara ikan inilah hobi ini jadi nggak asik gitu. Iya. Ya. Dan gue punya teori Om. Solusinya simpel sekali. Ya. Arapaima udah jelas breedernya nggak ada di Indonesia. Betul. Ya kan? Belum ada yang bisa breed juga. Betul. Selalu datang import. Betul. Ya. Jadi solusinya bukan end user, bukan penghobi yang ditangkap. Betul. Tinggal tutup pintu utamanya, Bang. Betul. Berarti berantas importir. Ya. Ya kan? Bener nggak? Setuju nggak? Ini poin satu dulu nih. Setuju. Karena kita langsung pintu utamanya nih ditutup ya. Gue nggak tahu nih penonton juga mungkin ada yang seller, ada yang importir. Terserah kalian mau marah di komen, mau kasih masukan di komen, terserah. Cuman ini izinkan gue membahas teori gue dulu. Arapaima berarti stop importir. Lalu kita lanjut ke sepatu lagar. Ya, sepatu lagar breeder. Benar nggak? Betul, banyak breeder yang sudah. Udah banyak breeder kan. Dan itu udah dari tahun kapan? Berarti solusinya breedernya dong. Gitu kan? Iya. Nah, habis itu kita lanjut ke red belly piranha. Ini mah kita udah nggak bisa pungkiri ya. Breedernya sama bawal kayaknya kuantitinya udah sama, gitu kan? Sama. Ya. Orang gue pernah lihat kayaknya sampai disendok-sendok gitu, berarti kan udah parah kan? Harganya juga murah banget. Harganya juga udah murah banget. Lalu pibas juga breeder. Pibas mungkin mulai breed tahun berapa tuh? 2019 kali ya? Ada. Ya, mulai breed. Udah lama sih. Nah, ini maksud gue berantas breeder lokal ya. Berarti kan di sini ada 3 ikan yang menurut gue ini masalahnya di harga nih Om.
Ya. Ya kan? Berarti banyak penghobi-penghobi yang asal-asalan beli karena ikan itu murah maksudnya. Akhirnya dia asal-asalan beli dan mungkin lama-kelamaan makin besar nggak sanggup ngasih makannya dan berujung lepas, dibuang. Berarti poinnya 3 itu kan, sepatu lagar, red belly piranha, peacock bass. Kalau arapaima berarti kalau udah di stop berarti spesies itu nggak akan ada lagi kan? Kalau udah di stop dari importer kan? Betul. Gitu. Nah, jadi gitu ya. Gue berantas breeder lokal tuh dengan harapan ikan ini tetap ada tapi import aja Om. Gimana menurut Om Cul? Nggak bisa begitu juga. Oh, nggak bisa. Karena kan kenapa peraturan ini keluar, karena memang ada sifat invasif itu, takutnya ada pelepas liaran ke alam, ikan kita terganggu ekosistemnya. Oke. Nah ini berarti Om Culik, kita mundur satu step lagi nih ke belakang. Kalau kita ngeliat permennya itu Om ya, di situ gue bisa bilang gini Om, gimana bisa ikan di dalam akuarium dibilang invasif? Jadi gini mungkin. Ini kan ada 3 yang saling terkait ya. Satu, importir karena ikan luar semua. Terus penjual, reseller juga ada di situ. Baru penghobi. Ini kita kembali ke situ dulu nih ya. Kenapa pada akhirnya yang jadi pesakitan, jadi terdakwa, kenapa end usernya? Ini kan harus ditarik dulu. Ini dapat dari mana? Iya betul. Oh, penjualnya di mana? Kan gitu. Cuma yang pasti begini, ketika ini sudah menjadi kekuatan hukum, dijadikan permen, itu kan kaitannya kepada pengetahuan kita sebagai semua. Oh semua. Bahwa ini ternyata ada peraturan ini, kampanyekanlah sebelum itu betul-betul diterapkan. Oh kalau Om Cul. Contoh elektronik tilang itu loh, tilang. Oh iya. Sekarang mana? Itu jelas loh. Maksudnya kedip doang. Maksudnya gini. Peraturan itu dikampanyekan, disosialisasikan. Iya. Mereka bekerja importirnya. Dan peraturan ini kan juga ternyata kan ini kan berubah. Iya. Ini berlaku dari tahun 2020. Sedangkan dari tahun 2010 ikan-ikan itu kan sudah ada. Nah itu. Kan kita nggak tahu, dulu nggak melanggar hukum, kok sekarang melanggar hukum. Nah, berarti melanggar hukum itu di tengah jalan ya? Nah, lu. Seperti iya dong. Iya. Ya, kenapa ini bisa diimpor? Karena ada nilai jualnya di situ. Mau berbisnis. Kenapa ada breedernya? Mereka belajar daripada import, kita breed yuk di sini. Oke. Berhasil. Sudah terjadi bisnis di situ. Ada end usernya yang beli. Kan gitu. Ada pasarnya. Nah, ketika pasarnya terganggu, yang dirugikan siapa? Oke. Berarti kalau Om Culik bilang mestinya edukasinya yang paling utama di yang mana? Dikampanyekan dulu aja. Dikampanyekan, manfaatkan. Kalau gue gini Om ya, ini gue nggak apa-apa ya, just saja nih ngomong sama Om Culik. Kalau gue sebenarnya kenapa gue buat teori tadi Om? Gue bener-bener realistis sama arti gini. Kalau orang bilang mestinya diedukasikan dulu, yang jadi masalah masyarakat kita susah diedukasi. Edukasi itu hanya sekedar misalnya ada orang datang mengedukasi dia, kita udahlah kita nggak usah pungkirin nih masalah ini. Ada orang datang ke gua mengedukasi tentang ikan invasif, pasti dalam hati gua, kapan ya orang ini pulang? Gue jujur aja. Karena kan sudah mengganggu kita berasa. Maksudnya, oke, gue ngerti. Gue belum buang ke sungai, kok udah diedukasi kan gitu ya. Gue mah fair aja Om, sebagai manusia pasti begitu kan. Ya. Gitu. Cuma apapun itu, ya kan tadi kan Om Kenny membuat bagan itu ya betul. Ketika sumbernya dari importirnya kita cut. Ini dari breeder lokalnya kita cut. Cuma yang gue sayangkan kenapa kakek pion ini mesti jadi pesakitan. Iya, itu ya, yang ini kan udah jadi catatan hidupnya, kasihan dong. Lu pernah jadi terdakwa walaupun cuma 5 bulan. 5 bulan itu notabene lu kan nggak bisa dihukum badan, maksudnya nggak mesti masuk juga, tapi kan lu sebagai pesakitan sudah tercatat itu bro. Nomor dik ini, nama ini. Dan gue sempat lihat statementnya, katanya dia, kalau gitu gue menyesal jadi orang baik, lebih baik gue jadi orang jahat aja. Loh, bahkan begitu kan, jadi kemana-mana kan. Jadi kemana-mana. Tapi gini Om, ini tuh di kasus ini sebenarnya ada beberapa penghobi apa segala macam. Kan gue suka baca juga ya komen-komennya. Kadang-kadang kita suka menyalahkan hukum
membandingkan dengan salah. Intinya gue di konten ini nanti agak basi juga nih kalau ada yang komen-komen, wah itu yang korupsi 300T aja dan cuman maksudnya aduh gue nggak ke situ lah. Pokoknya gue lebih pengen pembahasan ini, diskusi ini lebih tajam lagi gitu. Lebih tajam lagi. Jadi atau yang wah limbah aja di sungai ya kan, kayaknya kok kita jadi kayak membandingkan salah sama dengan kasus lainnya. Dengan kasus lainnya. Beda cerita. Nah, gue lebih ke ini Om, poinnya lebih ke kalau gue boleh bersuara tuh di peraturan aja kan dibilang bahwa jenis apa nih, larangan pemasukan, pembudidayaan, peredaran dan pengeluaran jenis ikan yang membahayakan ya dan atau merugikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Nah, sekarang poinnya gini Om, berarti ikan itu kan dimasukin ke sini masih berpotensi. Ya. Bener nggak? Betul. Maksud gue, dia bilang itu nggak boleh dipelihara karena itu ikan invasif. Belum invasif. Iya. Bener nggak? Iya. Itu yang gue pengen agak lurusin sebenarnya. Iya. Hati-hati dengan kalimat ikan invasif gitu. Ini belum invasif selama masih di tank. Ya betul juga, pemerintah begitu memperlakukan peraturan seperti itu juga. Kan tadi di awal gue sampaikan bahwa itu juga ada alasan mungkin. Tapi masa sih gue beli ikan mahal-mahal, nah itu terus gue cuma untuk lepas di empang orang, ya nggak mungkin juga. Nah itu gue masih nggak masuk logika loh ini. Iya kan? Karena dari bagan gue ini ya Om ya, bener gak sih? Tiga ini sepatu lagar RBP bebas itu masih ada kemungkinan dilepas karena harga yang anjlok, ya kan? Mungkin kalau seller misalnya, wah udah nggak laku, akhirnya udahlah daripada menemukan akuarium misal ya. Tapi ini Arapaiman yang masih belum masuk logika gue. Dia masih import, harganya masih mahal, tapi kasusnya ada yang dilepas. Iya. Kan aneh. Jadi masalah kasus invasif ini kan sebetulnya semua ikan predator ada ke arah sana. Sifat berpotensi, sifatnya memang agresif dan saling memakan. Ya. Kita ada apa namanya simbiosis mutualisme itu kan, rantai makanan itu kan, takutnya ditambah ini jadi terganggu. Menurut gua itu terlalu berlebihan. Apanya nih? Ya itu peraturannya itu. Menurut gue sih kayaknya kalimatnya yang mesti dilengkapi. Jadi misalnya karena ikan invasif atau karena ikan berpotensi kok sudah kayak pidana gitu, ngerti nggak? Iya. Kan aneh kan? Iya. Ibarat Om Culik memenjarakan orang, dia belum bunuh orang udah dipenjara gitu kan aneh kan? Jadi menurut hemat gue sih begini aja deh. Sorry, misalnya Om Culik di jalan ketemu, ini mukanya calon-calon bunuh. Iya, gitu, udah langsung. Kan aneh kan? Udah langsung. Kan aneh. Tapi kalau menurut gue begini Bang Kenny, ini kita betul ya, kita hobi ini kan hanya ego pribadi kita aja. Maksudnya gini, ini udah sih ikan-ikan luar negeri nggak boleh diimpor sekalian semuanya. Kenapa sih pusing? Oke. Kecuali kan gitu ya? Kecuali kan konsumsi. Oke. Atau memang ikan itu dibutuhkan untuk penelitian. Oke. Gue sih bikin sederhana gitu aja. Nah kalau statement Om Culik nih, karena gue baru lempar di Facebook nih Om, nih banyak yang kontra juga tuh Om. Termasuk gue sebenarnya yang kontra. Kenapa? Gini sekarang gue bilang. Om Culik pernah ngeliat payara ketemu di alam Indonesia nggak? Nggak ada. Belum. Oke, kenapa masuk list? Ya, nggak usah dijawab. Betul. Kenapa masuk list? Setuju. Kenapa dijawab? Om Culik pernah lihat piranha Rombeus ketemu di alam Indonesia? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa masuk list? Coba, ada yang bisa komen? Mungkin di sini juga ada orang-orang atas yang dengar. Coba komen boleh deh, kita diskusi nih ya. Boleh. Gitu. Terus apa lagi ya Om ya? Dorado. Iya. Pernah nggak ketemu? Nggak ada Pak. Kenapa masuk list? Iya, gue beli 2 biji mati Pak, susah ngidupinnya. Terus? Iya kan? Yeah. Ikan-ikan itu. Makanya gue fokusnya di 4 ikan ini karena yang ya oke lah ada sapu-sapu, nila. Maksud gue itu di luar pembahasan karena itu kayak udah underground gitu. Tapi kalau ini nih yang selalu mengganggu hobi kita kan gitu. Nah, makanya gue bilang kenapa payara kena di dalam list peraturan itu. Kenapa Manueli, Rombeus semua kena dalam peraturan itu? Kan menurut gue sih nggak asik ya. Gue bilang nggak asik aja ya. Kenapa semua dipukul rata semua? Misalnya ada pembunuh di satu kampung, masa semua lu katain satu kampung itu pembunuh semua kan gitu?
Gitu. Ya memang tidak ada jawaban, dengan pasti menculik bingung juga mau jawab. Tapi sebetulnya ini pemerintah ini jangan terlalu ribet lah, sehingga penghobi yang nggak ngerti, nggak tahu kok jadi korban. Gini loh, Iya. kita ini kan dari pusat ada pemerintahan tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten kecamatan, itu dimanfaatkan aja untuk kampanye. Dan masalah dunia ikan ini kan, ini kan masing-masing ada bagiannya kan juga. Kenapa mereka nggak sampaikan dulu? Jadi gini, belajar dari mulai di pasar tuh dipasang tuh foto ini melanggar ini, ya itu bagus. Di pasar mana? Di pasar-pasar seperti yang gua lihat itu di pasar ikan hias mana tuh ya, aduh, Jakarta Barat, Jakarta kayaknya nggak ada deh. Mereka buat pelang. Oh itu ada gambar. Ada gambar ini, ada gambar ini, ada gambar Jadi ini. sampelnya jelas tuh. Iya, dilarang. Ya kampanye itu bagus lakukan. Ada upaya lah. Ada upaya. Terus juga waktu itu di pasar ikan hias Jatinegara tuh mereka ada istilahnya infeksi mendadak apa sih? Sidak dateng. Ya nggak apa-apa. Ini jangan dipelihara lagi ya, jangan dijual belikan lagi lah. Ini gitu dulu. Dan besok lu masih jual lagi, nah Baru kena. Itu juga sebagai peringatan lah, jangan sampai orang pengadilan loh kakek Piono itu. Iyalah. Itu yang repotnya kan gitu kan. Repot kan. Iya. Ya emang susah sih ya kalau nggak bahas ini ya. Karena kalau gua berani bilang gini, semua pemain ikan, seller, penghobi, kita nggak usah munafik lah. Kayaknya mereka udah tahu ikan itu dilarang. Ya. Yang jadi masalah bandel. Bener nggak? Ya kalau bandel dia memang penjual sih oke. Yang gue miris itu pembeli loh yang ditangkap. Iya. Gue agak miris aja di situ. Nggak pas dia rasanya. Iya bener. Nah, makanya gue kemarin sempat ini nih Om, mengepost ini di Facebook ya. Dan ini jadi lumayan pro kontra juga nih Om. Lu ngepost apa? Gue cuman baca, yang gue ngepost bagan ini. Oh iya. Gue bilang gini, izinkan gue share teori kecil gue dan bersuara sedikit daripada isinya ngedumel terus masalah si kakek aligator. Iya. Ya. Lebih baik kita sebagai penghobi bisa sedikit memikirkan masa depan hobi kita ini. Setuju. Nah, gitu. 4 ikan yang saya sebut di sini adalah ikan yang nyata pernah ditemukan di perairan Indonesia, ya. Di luar red devil, nila dan lain-lain ya. Dan selalu bikin hobi ini jadi nggak asik, gitu. Yang komen, Om, wah ini panas, Om, panas yang komen. Nanti namanya gua coret aja ya, jangan kelihatan ya. Nah ini salah satunya nih, Om. Ini orang nyolot sekali, gitu ya. Iya. Nanti dicoret ya. Iya. Jadi dia bilang ribet banget mas teorinya, katanya. Dan bakal menimbulkan pro kontra. Mending kalau sudah tidak bisa pelihara, matiin saja. Kalau nggak doyan, buat lauk. Kalau nggak doyan buat lauk, ya kubur, lebih simpel ya. Terus aku balas, Om. Iya. Berantas breeder lokal 4 ikan tersebut cuma sesimpel itu kok. Apanya yang ribet? Iya. Dibanding lu mesti keliling Indonesia nemuin penghobi satu-satu. Iya. Lalu balas lagi Om, ribet lah. Nah ini poinnya nih Om, ribet lah. Lu mau nyukupin kebutuhannya bro. Nah, berarti di sini kan susah kalau udah ngomongin individual. Berarti kan sorry ya kata kasarnya, yang penting cuan. Iya. Kalau gue berpikirnya dia justru malah terlalu sederhana ini. Iya. Orang ini terlalu sederhana. Gini. Importir masih banyak kok. Ini 4 dihapus. Katakanlah 75 itu dihapus. Masih banyak ikan-ikan lain yang cuan. Iya. Iya dong. Iya. Breeder. Nggak ada arapaima pun kita hobi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Breeder ya betul juga. Breedernya disosialisasikan. Iya. Diberitahu. Nggak ngerti. Tangkep. Nggak apa-apa. Toh cuma 4 jenis ikan ini yang banyak beredar. Iya. Kan, ini tolong di note ya, 4 jenis ikan iya. ini ya. Gue nggak bilang semua dan breeder lokal. ini salah satu bentuk breeder kita ini jago-jago bro. Ikan import bisa di breeder. Kan ini bisa budidayakan ikan lainnya. Iya. Nah, itu sih. Nah, gue lucunya Om dengan kalimat ini. Lu mau nyukupin kebutuhannya bro. Ini kan berarti kayak apa ya Om?
Berarti ini kita di dalam komunitas aja udah nggak sinergi nih. Ya. Gitu kan, untuk mensosialisasikan ini kan. Udah gitu sempet nih. Gue bilang lagi Om, ini mah kita ngalai-ngalai aja nih di komen kan. Gue bilang lagi. Dan emang lu mau bayar denda penghobi yang ketangkep gara-gara ikan murah hasil breed bro? Gue bilang gitu. Iya. Lu jangan cuma mikirin dapur lo dong. Ini ada orang di penjara, breeder kemana? Kan gitu. Gue bilang aja, pasti enggak. Pasti enggak lah. Pasti enggak. Iya. Gitu. Kita kan nggak tahu juga yang komen ini kan pengguna BPJS mungkin. Iya. Gimana? Dan ya sorry ya, gue bisa tarik sedikit besar kesimpulan yang rada-rada kontra berarti kan gitu ya. Ini gue nggak nampilin nama ya, tapi yang rada-rada kontra berarti kan gitu. Yang ngomongnya nyolot berarti ya tanda kutip kan. Ya. Terus emang yang ketangkep itu gara-gara beli ikan murah hasil breed. Waduh, nggak perlu dijawab ya Om ya? Nggak perlu. Nggak perlu. Gitu, berujung ya gini-gini lah komennya. Terus ada lagi, sampai masih ada yang bilang, buset, breeder yang disalahin. Nah, berarti kan belum connect ya Om ya? Jadi tidak memahami bagaimana peraturan ini muncul. Mereka ini. Iya, karena ternyata mereka juga informasi belum dapat. Ya, memang sudah ada. Sedangkan pemerintah itu mengeluarkan peraturan. Ini risetnya juga nggak sebentar. Iya. Semua aspek dipelajari. Semua aspek dipelajari. Cuma yang gue sayangkan yaitu kenapa user itu yang dihajar gitu kan. Ya betul Om Kenny sampaikan, ikan importnya hajar. Iya. Ikan hasil breeder, ya breedernya hajar. Oke, kita nggak bilang hajar, tapi ada regulasinya aja. Kalau iya. Boleh diimpor tapi ya baru kan tulis detailnya tuh kan. Tapi penggunaannya untuk apa? Karena impor itu kan ada yang penggunaannya ada izinnya, suratnya itu ketika dia membuka seperti akuarium untuk umum di Ancol itu untuk wisata, itu bisa impor. Itu boleh ya? Ada boleh ada. Itu kepentingannya apa? Edukasi? Karena kepentingannya satu edukasi. Tapi boleh? Itu ada izinnya, boleh. Berarti kalau kita YouTuber gimana? Selama lu mempunyai peralatan yang lengkap, proper, dan lu punya cukup uang, bisa Pak, aslinya. Bisa, dan lu tuh akan diawasi secara ketat. Bisa ada dikunjungin bulanan. Misalnya lu mau bikin zoo, kebun binatang, itu bisa ada izin khusus, dan itu pajaknya luar biasa mahal sekali. Karena apa? Karena ikan-ikan ini kan baru mempunyai sifat invasif, bukan yang mau punah. Kan beda lagi nanti peraturannya. Beda lagi. Kalau itu kan lebih dilindungi ya. Beda lagi. Beda lagi peraturannya. Ini masalahnya kan di luar negeri juga ikan sampah ini. Iya. Makanya ini jangan disamain sama masalah kasus landak, beda ya. Beda lagi. Kalau kasus landak kan hewan dilindungi. Iya. Kalau ini dilarang karena mempunyai sifat yang invasif. Takutnya ketika dilepas liarkan ke alam Indonesia, terganggulah ekosistem alam kita. Cuma memang yang payah ini youtuber ya, mohon maaf kaki lima Pak, mohon maaf. Yang mau, bukan youtuber aja mungkin ya, memanfaatkan sosmed ini biar dia terkenal. Ada video, gue lepas ini. Ada. Kalau gue sayang binatang. Ada. Tadi ada yang komen. Oh inilah. Ya apapun. Bibit. Mungkin yang kita lihat nila kali. Kalau kita bahas nilainya juga nila kan itu invasif. Habis nila terus orang main. Kan gitu. Iya benar. Iya. Gue malah belum pernah nonton loh bro YouTuber itu, tapi memang beritanya rame ada YouTuber yang begitu ya. Ada yang begitu. Jamplok pernah bahas loh. Iya Jamplok pernah bahas. Bahas itu. Dan di sini juga ada yang komen mengenai mestinya ekspor dihidupkan gitu. Ada di sini dan orangnya sebenarnya cukup terkenal, tapi tetap gue nggak mau nampilin namanya. Dia nyaranin untuk ekspor gitu. Ikan-ikan ini kata-katanya cukup kasar ke saya sebenarnya. Nah ini dia. Ini. Oke, kita langsung bacain komennya, tapi tanpa menyebut nama orangnya. Berantas breeder lokal, dia bilang gitu. Tapi ikan tetap import. Ente sehat bos. Wah, ini kan udah kalimat menyerang kan Om. Iya. Maksudnya ente sehat bos. Maksudnya kalau gue pribadi kalau mau diskusi jangan pakai kalimat ofensif lah. Iya. Kan ini udah kalimat ofensif. Sebelah mana solusinya? Betul. Permasalahannya adalah kelestarian alam ikan invasif, bukan penurunan harga pasar. Kalau mau solusi bener ya import dilarang, tapi ekspor dipersilahkan. Ya, supaya breeder ada
pasar ekspor untuk jual mahal dan tidak dijual murah di pasar lokal. Teknik ini sudah dijalankan di Thailand untuk Arapaima. Simpel aja aku bilang. Sebagai penghobi, cuma bilang, ya aku jawab dulu, sehat kan tadi nanya, ente sehat? aku jawab ya sehat gitu. Terus, nggak mungkin ada aligator harga 30.000 kalau nggak ada breeder. Ya. Ujung-ujungnya ya begitulah, banyak yang komen, kalau mau berantas breeder lokal siapa yang mau ganti rugi tuh, begitu terus jawabannya, ya kan? Siapa yang mau ganti rugi hasil yang dapat kalau jadi breeder? Kalau sama-sama mau berantas breeder, kenapa nggak sekalian berantas semua ikan predator Indonesia? Kalau ada yang buat bibit nila di sungai, sebenarnya nila juga termasuk predator. Nah, logikanya kalau kasus yang di Malang itu nggak ada yang, kalau kasus yang di Malang itu nggak ada yang cepu. Cepu tuh tukang adu. Nggak mungkin ada kasus sudah dipelihara 5 tahun baru dikasusin, kenapa nggak dari dulu? Nah, yang tadi komen ente sehat bos juga bilang tuh, ya maksudnya undang-undang kan udah ada. Nanti gue tampilin deh di sini ya, kita nggak usah bacain. Intinya orang ini tetap mendukung mestinya ekspor dikuatin. Balik lagi om, pertanyaan gue selalu begini. Ini lebih gue komen ke masalah siapa yang mau nanggung kalau breeder lokal diberantas. Balik lagi pertanyaan gue sebagai penghobi. Oke, pertanyaan gue, siapa yang mau ganti rugi kalau ada penghobi yang dipenjara dan kena denda? Nggak ada jawabannya ya. Kenapa hanya 4 ikan predator yang saya sebut di atas? Karena 4 ikan ini yang selalu mengundang masalah. Terus aku juga ada komen di sini menanggapi yang tadi nanya ente sehat bos. Menurutku memang pendapat akan berbeda-beda dari setiap kacamata. Nah ini poinnya om gitu. Gua kacamata penghobi yang bilang ente sehat bos, tapi berarti kacamata apa tuh? Dia kacamata yang terganggu bisnisnya. Nah itu bagus tuh om Juli kalau kacamata seseorang yang terganggu bisnisnya. Ini kan susah kan? Berarti kan kita udah ngomongin keuntungan pribadi dong. Ya kan? Dan kalangan dan itu oke aja menurut gue. Kalau mau beda pendapat oke aja. Jadi saya berpendapat begini, karena saya hanya bersuara sebagai penghobi ikan invasif, gue juga kolektor ikan invasif di sini yang selalu terusik masalah-masalah yang selalu timbul dari 4 ikan ini ya, termasuk ini ya. Dan gue bilang om, tadi kan dia bilang wah regulasi di Thailand lah, ada apa pada soalnya. Langsung gue buat closing statement aja. Pendapat bro sangat betul dan mimpi yang sangat indah. Tapi kenyataannya boleh. Tadi tuh mimpi banget om. Pasar lokal ditutup, ekspor gede-gedean. Oh, mungkin gini. Ini kan orang besar nih. Dia mendukung orang gue bilang sembunyiin orang apa? Ya kita tanpa menyebutkan namanya, spill dikit. Dan dia ini kan di Thailand kan ternyata itu bisa. Iya. Dia jangan-jangan mau masukin ikan dari Thailand. jadi nggak bisa nih gara-gara nggak heboh. Mungkin ya. Ya gini, ya masa gini. Kita kan hobi gini, kayak gue lah Bang Kenny ya. Gue banyak bergaul dengan teman-teman pedagang kaki lima ya. Bang Kenny mungkin dianggapnya juga YouTuber kacangan lah. Kacangan ya, lah, nggak kenal. Tapi kan latar belakang pendidikan kita kan agak lumayan. Iya. Apa terakhir pendidikan? Saya SDM. SD apa? Kuliah di mana? Aku S1. S1 di? Bandung. Ini kan lulusan Gunadarma, Eskom. Gunadarma bro. Eskom Pak, sarjana komputer aslinya Pak. Maksudnya gini, ketika lu merasa hebat, karena barusan ngomong orang hebat, ya sedikit akademis lah bahasa lu bro, jangan terlalu ego banget. Poin itu aja sebenarnya aku udah nggak suka ya, bener nggak? Ya. Ini kan gue udah bilang ya konten ini konten gibah, jadi lu nggak boleh komen. Tapi gue nggak akan nyebut namanya. Jadi ketika orang kebanyakan ya pedagang-pedagang yang merasa terganggu cuma jual ikan 30.000 kok jadi masalah. Gue beli ikan toh harganya ini kan patulagar lah. Gue beli 5.000, gue jual 15.000, 10.000. Iya, udah lama harganya segitu murahnya. Goceng ukuran berapa? 12 sentian. Iya. Dan orang ngilangnya itu Florida kali pas beli spatula. Maksudnya dia aja juga nggak terlalu gelisah juga. Ya karena kenapa masih banyak jenis ikan yang lain. Kenapa harus itu sih? Iya, maksudnya kita dukunglah pemerintah ini juga kan mengeluarkan
peraturan itu, mungkin risetnya udah bertahun-tahun mungkin. Jadi ketika ini juga akan diberlakukan, ini kan peraturan kan biasanya nggak langsung jadi permen, nggak langsung. Nggak langsung. Dia ada beberapa waktu dikeluarkan, ini loh yang bakal akan dijadikan peraturan permen ini kan. Ini juga harus kita hargai juga. Iya. Kerja keras mereka. Iya, karena kalau nggak ada ikan begini kan mereka nggak kerja. Kalau makan gaji buta ya udahlah. Bingung ya? Iya. Datang, ya ikan mas koki lagi, ya ikan mas koki iya, lagi. Inilah Apa yang gua sita? Ikan invasif lah. Sebetulnya ini sudah berlaku cukup lama ya. Dulu kan pernah geger orang lepas arapaima. Ya itu kan sumber masalah. Iya, sumber masalah banget itu. Di mana sih itu? Itu di danau apa ada masih banyak lagi. Berantas. Iya. Sungai Berantas. Sungai apa lah gua nggak ngerti ya. Waktu itu gua ngeliat pintas doang. Ya semua juga ada resikonya lah. Apapun itu ada resikonya. Yang gua harap sih pemerintah juga lebih peka lah. Lebih pekanya, lebih pro ke kita deh. Gue juga lebih pro ke kitanya, maksudnya gini, ketika memang ada pro ke kitanya. Ada pro ke kita, maksudnya ini loh kita sudah melakukan ini, jangan lagi ya. Ini loh terus, jangan bosan-bosan, terus gitu. Jangan nyerah. Iya, betul. Kalau perlu pasar-pasar ikan hias itu kan banyak sentra-sentranya kan lebih mudah. Dan mereka ini masalahnya punya data. Lu pikir breeder ikan nggak ada datanya di RT? Makanya tadi kan di komen gue bilang, iya, untuk nemuin breeder apa susah. Iya, maksudnya udah itu lo kasih arahan ke mereka. Iya. Paling nggak konfigurasi pemeliharaan kemana gitu kan, nggak ada yang connect ke sungai apa segala. Iya. Udah gitu distribusinya kemana itu kan yang mestinya dikontrol kan. Iya. Bener nggak? Oke lah, gue nggak bilang berantas, tapi itu yang mesti dikontrol. Gitu. Terus yang namanya jadi importir itu kan berat Pak, pajak. Mereka kan ada peraturan-peraturannya yang masih ditaati sehingga dia bisa mengimpor ikan. Lu alasannya apa segala macem kan gitu. Itu diawasi sih, dikontrol. Nanti dari importir juga akan kasih ke bawahnya, dia kan untuk jual. Penjualnya, bro ikan ini jangan lagi, ikan ini jangan lagi ya, ikan ini jangan lagi ya. Kan begitu. Iya. Nah, pemerintah ya jangan lebih dalam sih studinya ya. Harus lebih dalam. Harus lebih dalam lagi. Ya, ini aki-aki lah dikasih label terdakwa. Iya, gila banget lah. Nggak fair lah. Nggak salah juga, tapi menurut gua nggak ke situ harusnya. Harusnya nggak ke situ. Dia lebih bertanggung jawab harusnya. Kalau kita balik lagi di kalimat ini Om ya, tentang larangan pemasukan, satu, pembudidayaan, peredaran, dan pengeluaran jenis ikan. Ya. Berarti dia cara kerjanya dari depan dulu Om. Iya. Jadi kan ini pertama pemasukan importir, ya kan, sampai bawahnya pemeliharaan. Lah berarti kerjanya dari bawah dulu. Iya kan gini, piramidanya kan gini, atasnya dulu bro, lu beresin, jadinya lu bogotin. Kalau atas lo blok yang bawah selesai gitu. Kalau dari bawah ke atas nyampe-nyampein kan begitu ya. Gitu. Jadi ingat ya, sekali lagi 4 ikan doang yang kita bahas nih Om ya. Gua nggak senggol-senggol ikan lain, walaupun ikan lain ada di dalam list larangan. Cuman argumen gue bilang bahwa ya tadi, apa lo pernah nemu Rombeus di Sungai Indonesia? Enggak, kenapa dilarang? Ya. Apa lo pernah nemu Payara armatus di Sungai Indonesia? Enggak, kenapa dilarang? Itu argumen gue. Ya. Walaupun ikan-ikan itu ada di dalam list itu. Gitu Jadi diskusi kita kira-kira gitu ya. Ini gue cuma ngasih lihat ke Om Culik sedikit-sedikit aja yang mewakili di komen Facebook ini, dan cukup panas ya Om. Iya. Jadi di sini kan bisa kesimpulannya kenapa gue kasih lihat ini Om. Berarti ini adalah nyata bahwa kita di komunitas aja nggak solid, nggak sinergi gitu. Iya sih. Iya kan? Tapi ini tiba-tiba ini ada bagus nih. Kali ini nggak apa-apa nih. Apa tuh? Komennya nih. Oke. Petugas saat kerja cari gampang aja. Setuju bro. Iya. Menyita dari penghobi dan pedagang kecil. Setuju gue bro. Kalau pendapat saya, petugas harus bikin gerakan yang bisa dicontoh oleh masyarakat, misalnya pembersihan ikan sapu-sapu dan ikan invasif lainnya di sungai. Tapi baik lagi, turun ke lapangan. Mereka ya kan males, maunya gampang biar kelihatan kerja. Gue setuju nih. Ya.
Ya, apa yang terjadi dengan sapu-sapu nanti mungkin akan kita bahas di sesi selanjutnya. Di sesi Ini seru juga karena itu udah beneran di alam tuh. Di alam lu mancing. Wih, sapu-sapu. Dan sapu-sapu tuh kan kenapa invasif, dia juga makanin telur ya Om. Jadi si ikan tuh telurnya belum netas sudah dimakan. Ini kurang ajarnya, dia sayang anaknya, nggak makan telurnya dia ketika dia lapar, tapi ikan lain dihajar. Dimakan itu. Iya, jadi kalau lu mancing di sawah, di sungai, banyak sapu-sapu, nah ini boleh kita bahas itu. Itu kita akan bahas lebih lanjut. Tapi balik lagi, apa nih terakhir nih? Tapi balik lagi mereka, gue nggak enak deh, mau jadi mau bacain enak. Bener, tapi balik lagi mereka kan males, maunya gampang biar kelihatan kerja. Gue setuju banget. Iya, harusnya kan nggak sampai ditangkep. Iya. Disita lah. Ini kan enggak Pak. Langsung. Tangkep. Sidang. Ini. Tapi ini memang keren, Apa tuh? Iya. Ada salah satu contoh yang pemerintah begitu sangat berani. Berani, kalau dalam tanda kutip gue jahatnya luar biasa ketika orang yang nggak ngerti apa-apa ditangkap. Soalnya apa? Ini pemerintah lawan pemilik ikan. Yang jadi penuntutnya pemerintah. Ya kita mencret Pak. Iya. Mencret, kita nggak bakal menang kita. Ya di kasus ini nggak fair lah menurut gue. Ketika pembeli ini. Bahkan gue pernah bikin story di IG gue. Gue bilang, karena cukup mengganggu, di setiap ada berita itu di komennya selalu gini Om, apa kabar YouTuber yang punya ikan invasif kok nggak pernah disidak? Ini gue jujur-jujuran nih sama kalian, gue berani nih ngomong di sini. Gue bisa bilang gini Om, YouTuber selalu ready kamera dan punya hak rekam. Paham gue, ngerti. Ayo, ngerti kan? Ayo. Ngerti kan arahnya kemana? Ngerti. Jadi seandainya YouTuber itu ini gue mewakili YouTuber atau salah ya? Jadi bingung. Cuman asumsi gue nih, gue. Jadi kalau misalnya kita sebut aja deh Om yang datang, boleh nggak sih? Boleh. Nggak ya? Boleh lah. Ini bahaya ini Om. Agak-agak bahaya. Agak-agak bahaya. Tepi jurang. Hah? Tepi jurang. Oke. Nanti nggak tahu ini gue kan atau enggak. Pokoknya gini. Kalau ada yang datang nih ke tempat gue, misalnya ya, entah itu berujung ikan ini diambil atau enggak, gue punya bro, gue jujur aja, ini red belly piranha, ada payara, 2 ikan ini masuk di daftar list ikan terlarang, ya. Oxidoras nggak boleh ada yang nyita Oxidoras. Nah, kalaupun ada yang mau datang ke sini, mau berujung 2 ikan ini diambil, tapi apapun itu, gue berhak untuk mendokumentasikan segala perbincangan saat proses pengambilan. Boleh. Setuju. Dan gue punya hak tayang, bener nggak? Apa enggak ya? Iyalah, punya hak tayang lah. Kenapa enggak? Iya punya kan? Punya lah. Maksudnya, kalaupun sebelum diambil gue ngajak diskusi dulu, emang misalnya ya tadi pertanyaan yang gue bilang Om Culik, emang kenapa ini mesti disita? Memang payara pernah ketemu di perairan Indonesia? Enggak kan? Gitu. Maksudnya kalau itu gue jadiin dokumentasi, kalaupun tidak berani berarti something wrong. Kan gitu ya. Mungkin gitu ya Om ya. Mungkin menurut gua, karena ya tahu sendiri zaman sekarang kan apa-apa bisa viral, apa-apa bisa ini kan gitu. Jadi mungkin yang terjadi di YouTuber seperti itu ya, punya hak rekam dan punya hak tayang. Itu yang kadang-kadang jadi agak waduh datang ya. Ya kayaknya kita mesti buka undang-undang IT lah. Undang-undang bahwa YouTuber nggak punya hak tayang sembarangan. Aduh. Terus gini Bang Kenny, ini masalah kan kasus permennya ini bermula dari kasus permennya ini, keluarnya kenapa, alasan kenapa ini pernah terjadi di dunia burung. Oh pernah? Pernah. Tapi kalau burung lebih dilindungin kan? Karena burung itu lebih dilindungi, jadi nggak boleh, dia boleh beternak, boleh memelihara dengan catatan khusus. Pemerintah punya peraturan, oh lu mau ternak, ini ya yang harus dipenuhi, ya kan gitu. Oh ini lu bukan hasil dari penangkapan hutan ya, lu hasil ternak ya, dengan penandaan ring. Akhirnya itu sampai ditangguhkan itu, Permen P20. Hal kayak itu. Waktu itu menterinya masih Ibu Siti Nurbaya kalau nggak salah. Akhirnya peraturan untuk Murai Batu ditangguhkan. Oh tahu gue baru-baru ini. Gue yang menentang lu bro. Oh, iya? Gue ada di garda terdepan itu. Oh. Jadi gini, ketika di hutan
burung itu hilang, punah, lu jangan salahin gue yang udah ternak gue pakai ring terus gue lomba. Jangan dong, gue nggak terima. Itu masalah lu. Gimana? Ya ketika di hutan udah langka, itu masalah lu. Polisi hutan lu jangan tidak mengawasi hutan. Oh iya. Iya kan? Iya. Karena kenapa sampai burung itu tidak berkembang biak lagi? Iya di alamnya. Lah kalau gue hasil ternak, lu pendekatan lu harus beda. Itu tempur langsung gua sama orang-orang LIPI. Iya, gue pernah baca tuh, akhirnya karena komunitas besar bersuara, akhirnya ditangguhkan. Iya. Kita dikasih waktu beberapa tahun baru itu dilaksanakan. Betul. Nah, ini menyambung dengan apa yang gue post di Facebook ini Om. Om Culik aja bisa cerita kan? Ternyata komunitas burung sebegitu besar dan solidnya, akhirnya suaranya didengerin kan? Iya. Nah, komunitas ikan, nggak perlu gue survei aja dari hasil postingan gue ini. Ternyata kita aja nggak solid Om. Iya, kita nggak kompak. Iya kan? Kita pemahaman sama dulu nih. Iya. Satu ada yang ngurusin dapur, ya kan? Satu ada yang pro dengan masalah ini, gitu. Satu ada yang mestinya dibolehin ekspor gini-gini. Wah, kita aja kayaknya nggak klop nih, gitu. Dan banyak juga Om di komen-komen juga nulis, tolong dong YouTuber bersuara juga. Kalau gue cuman sekedar bersuara, cuman yang gerak cuman kita doang, nggak gimana juga ya Om. Iya, gitu kan. Sekali lagi kita bukan pengen against the law ya Om. Nggak. Ya, cuman kita lebih ke apa ya? Ini loh ada aspirasi penghobi nih, gitu. Mudah-mudahan mestinya didengar, gitu. Cuman yang ada komunitas ini isinya pura-pura blow on semua Om, itu yang gue sebel. Bener nggak? Pura-pura blow on ya, gue nggak bilang blow on. Pura-pura blow on. Tapi ini dalam semua hobi apapun itu, semakin lu dilarang, semakin itu Greget. mahal, semakin dicari bro. Itu jadi masalah. Iya kan? Sultan lu dianggapnya kalau beli ikan itu. Jadi mungkin gini kesimpulannya sih, ya kan? Apa yang Om Ken sampaikan di Facebook itu statusnya kan, itu udah bener banget. Gue dukung itu. Yang importir, nah ini tugasnya LHK. Satu ikan doang loh Om, kita nggak ngomongin semua Om. Maksudnya jangan pada gusar, wah semua importir ikan, enggak, kita ngomongin Arapaima doang. Jenisnya, kan masih banyak ikan lain yang bisa dia ekspor. Iya. Dia impor kan gitu. Ya, dan terus di mana Arapaima selalu kendalanya menjadi besar dan akhirnya penghobi nggak sanggup. Iya. Banyak ikan lain yang keren, nggak besar, lu cukup punya tank semeter aja, lu nggak akan buang ke sungai juga kan, kan gitu. Iya. Ya tapi apapun itu mari kita dukung aja program pemerintah. Kita lebih lebih intinya yang perlu dicatat, gue tidak against the law ya, gitu. Gue cuman pengen kayak, kalaupun ada kesempatan gue berdiskusi dengan mereka, tapi kayaknya jauh sih, gue kecil banget ya. Gue hanya pengen bertanya tentang kalimat itu aja sih. Gue nggak pengen rubah-rubah, enggak lah, gue siapa gitu. Ya, dimana ikan berpotensi invasif yang dipenjara end user. Itu udah berpotensi invasif yang dipenjara end user lagi. End usernya itu yang gue sedih. Dan itu apes banget itu. Dan itu apes banget gitu. Karena dari jutaan orang kok kenapa itu jadi kasus gitu. Kan lebih layak lu jadi kasusnya ini lu. Kalau gue jadi kasus gue naik banding, gue bilang, lu pernah nggak nemuin payara di perairan? Ya minimal nggak bakal mau ke bawah lah. Gue beli di sini, dia dong menyediakan. Gue kan tahu di pasar nih dijualbelikan, gue aman-aman aja. Iya betul. Om, boleh nggak gue bilang gini Om? Ini di terakhir lagi nih ngomongin, masih tadi di awal nih. Nggak apa-apa. Gue mau janji nih, kalau konten ini tembus 100.000 view lebih, gue bakal donasiin penghasilan konten ini ke keluarga si kakek. Widih. Tapi gue minta teman-teman nih ya, jangan cuma ngedumel doang di komen. Tolong kita tunjukin kesolidan kita, bantu gue untuk cari alamat kontak kakek itu. Si kakek itu, ya. Jadi gue nggak mau duit udah terkumpul terus bingung transfernya kemana ya. Jadi gue bukan nge-miss view, tapi kalau konten ini tembus 100.000 view, gue janji gue mau donasiin itu. Misalnya gue tambahkan aja Bang Kenny, ya kan? Misalnya penontonnya nggak tembus 100.000, tapi ada teman-teman yang nonton video ini peduli, mau donasi silakan aja. Oke. Dan ini menyambung, gue udah pernah sosialisasi ini di Instagram gue. Memang teman-teman 1-2 orang di Malang ada yang mau bantu, tapi belum ada update sampai sekarang gitu ya. Jadi bahkan ada orang
mungkin karena ini maksudnya baik, nanti gue tampilin deh ini siapa ya Om. Bahkan beliau mau menyumbangkan setengah dari dendanya itu. Oh ya. Gitu. Yang 5 juta itu ya? 5 juta berarti setengahnya 2,5 ya. Jadi tapi gue bersedia untuk kolek uangnya, tapi tolong ada yang bantu gue cari kontaknya. Ya, jadi jangan tiba-tiba berapa rekening bank ini terus gue kumpul di gue bingung transfer kemana, karena ya gue komunitas predator Malang gue juga kagak kenal Om, gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan ini ada yang bisa bantu deh di sini. Terus yang mau tahu nomor kontak WhatsApp bagaimana? Lewat IG dulu deh. Lewat IG ya. Lewat IG dulu. Lu bisa DM IG The Firanda. The Firanda. Atau kalau ke Om Culik juga boleh? Enggak. Lu deh kayaknya. Iya, gua aja. Jadi nanti lewat IG dulu. Nanti kalau emang yang serius baru kita bisa DM-an kasih kontaknya. Jadi maksud donasi ini bukan maksudnya untuk kayak wah pengen bayar dendanya apa, pokoknya apapun itu pasti uang ini berguna. Ya kita sebagai bentuk rasa peduli lah bro, sesama penghobi. Tapi ya itu ya maksud gue, ini gue buka-bukaan aja. Kalau di YouTube kalau cuma 10.000, 20.000 view, rasanya uang itu tidak layak ya. Harus di atas 100.000. Harus di atas 100.000. Agak karena berasa kalau kalian yang suka komen bahwa intinya lo YouTuber lo kaya, enggak juga sih Om. Enggak juga. Lagi gue suka bikin video gitu. Jadi menurut hitung-hitungan gue, kalau ini sampai 100.000 view itu baru layak jadi donasi Om ya, minimal ya. Betul. Minimal betul, gitu. Betul. Atau ya jalur lainnya kalau emang ada yang bersedia donasi lewat IG gua bro. Ya yang pasti kakek ini juga kan bukan orang yang lemah ekonominya, bukan yang begitu ya, juga. enggak, Maksudnya kita sebagai bentuk rasa peduli. Donasi kan enggak harus kayak orang misalnya yang tidak berkecukupan gitu, enggak. Jangan salah paham maksudnya mereka ini. Jangan salah paham ya. Maksud gue lebih ke apapun itu duit ini pasti berguna gitu. Ya kan? Entah itu ya ada 5 juta yang dibayar, mungkin kita bisa nutupin lagi 5 juta. Betul. Dia syukur-syukur lebih dari 5 juta. Ya, siap. Tapi walaupun gue tahu sebenarnya konten ngobrol gini sepertinya orang malas nonton, tapi gue hanya pengen menyampaikan ya bahwa kita bersuara lah. Ya. Jadi gue sebagai penghobi care, gue nggak seperti orang-orang yang tadi di komen tadi maunya keuntungan pribadi, tapi begitu ada masalah dengan end user kayak si Yono ini pura-pura blow on Om ya. Kita udah speak up nih ya. Gue udah speak up nih ya. Gitu aja Om, ada yang mau ditambahin lagi Om? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak ya. Cuma terakhir aja sedikit. Apapun keputusan pemerintah tetap kita dukung karena pasti ada alasan kenapa pada akhirnya ini keluar. Cuma titip pesan buat orang-orang LHK, KLH yang kayak gitu mengkampanyekan peraturan itu jangan bosan-bosan selalu. Jadi kita nggak salah paham. Berarti mengkampanyekan tuh maksud Om Culik ya jangan ujuk-ujuk penjara kan? Iya. Berarti ada edukasi kampanye dulu kan? Betul. Terus nanti ada yang nanya lagi, emang gimana caranya? Ya jangan tanya kita Bang Hobi ya. Iya. Itu kan kerja mereka ya. Karena di Facebook ini ada yang nanya, emang gimana caranya? Ya jangan tanya gua. Iya. Gitu. Karena gua kan hanya pembayar pajak saja. Jadi kurang lebih gitu aja bro. Gue berharap kalian yang nontonnya lengkap sebelum membuat argumen di kolom komentar. Karena kalau kalian nontonnya setengah-setengah, nanti argumennya cuman begini. Itu aja yang denda yang korupsi 300 denda aja. Gua nggak main di situ deh, males gue nanggepin yang begitu-begitu. Atau itu limbah aja nggak dibenerin, enggak. Atau lu jangan bahas itu dong, jet pribadi itu yang ke Amerika lu bahas dong. Jangan lagi. Kayaknya gue lebih pengen komentator atau viewers kayaknya lebih tajam dari itu pemikiran dari cuman sekedar bandingin kasus bro. Bener gak Om? Tos dulu lah kita. Biar nggak slack. Oke, kita tutup aja deh Om ya. Tutup kita. Ya. Ini soalnya bakal panjang bro kalau misalnya nggak ditutup-tutup. Ya, jadi intinya jangan salah mengerti dengan konten ini. Semoga semua bisa teredukasi dengan baik. Terus jangan lupa subscribe Culik lagi. Banyak kan Om Culik. Banyak banget. Sekarang ada ini bro, Dunia Timbangan. Nah itu gue salah satu penonton Dunia Timbangan. Jadi Om Culik ini membuat channel yang temanya belum mainstream ya Om. Belum mainstream. Nisnya sempit. Hah? Nisnya sempit. Nisnya sempit ya? Iya. Tapi ada ya? Ada.
penghobinya ada? Ya mungkin mereka yang mau bisnis kali, mau cari Oh, bisnis timbangan. ya? Iya. Oh, cari timbangan. Dan kalau mau beli timbangan hubungi Oh iya, gua. oh bisa. Oke, jadi Om Culik nih channel utama yang ikan Culik lagi. ya. Arena 24 burung, Arena 24 tentang burung. burung, Tentang burung, dunia timbangan, dunia timbangan. Nah itu tadi yang gue bahas, itu tema yang cukup unik. Eric RFA, Eric RFA, ya. Red Arwana, Formosus Aquatic, Aquatic, Iya. bukan arwana ya? Aquatic. Oh Aquatic, RFA. Itu Om Culik kalau di RFA ganteng banget, bro, lightingnya serius. Ada itu juga Purwanto AM Lifestyle, saham, Oh saham, oh banyak loh. Ahmad Jaya di 17, balap motor. Balap ada. ya? Oh itu masih ya? Udah mulai tahun ini kayak stop deh. Oh tahun ini kayaknya. Waktunya. Oh waktunya. Udah kebagi. Ya, kan, berarti lu bisa lihat kan betapa seniornya doi. Konten yang dipegang channelnya banyak, nggak kayak gue, satu aja pusing kalau gue. Oke, jadi dari tema-tema konten Om Culik tadi, yang ada yang klik sama kalian, monggo di subscribe. Yo. Yang jelas Om Culik kalau bahas tuh ngupasnya sampai bijinya pun dikupas, Gua pokok. kupas. Ya, bijinya pun dikupas. Oke Om, thank you ya udah datang ya. Jangan slack ya. Jangan slack ya, pokoknya tetap deal ya. Kita penghobi ikan-ikan predator apapun itu harus kompak. Kompak, solid ya. Oh ya, satu kalimat lagi, ya, nggak panjang, intinya komunitas besar, suara komunitas besar itu sebenarnya bisa dipertimbangkan. Benar kan Om? Betul. Jadi please kita sebagai komunitas be solid. Asik kalimat gue. Ngehemat ya, be solid. Keren. Oke, gue thank you buat Om Culik. Siap. Jadi jangan lupa like, share, comment, dan subscribe di Veranda Channel. Your hobby is your prize.